Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai kalibrasi alat ukur. Next. Untuk anggota dari kelompok kami yaitu kelompok 2 ada Dandi Noval Tamam dengan NPM 24.023 dan saya Aditya Rahman Putra dengan NPM 24.020. Lanjut. Untuk pendahuluan sendiri yaitu alat ukur adalah perangkat yang digunakan untuk menentukan nilai atau besaran suatu objek secara kuantitatif, baik berupa dimensi, massa, suhu, tekanan, arus listrik, waktu, maupun besaran fisik dan kimia lainnya, dengan tujuan memperoleh data yang akurat untuk analisis, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Setiap alat ukur, baik mekanik maupun digital, memiliki potensi untuk mengalami penyimpangan atau deviasi atau ketidakpastian pengukuran akibat dari faktor usia, keausan, kondisi lingkungan, dan kesalahan dalam penggunaan. Rumusan masalah, apa sih yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini? Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan penyimpangan atau deviasi pada alat ukur dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhinya. Yang kedua yaitu apa sih pengertian kalibrasi dan bagaimana prosedur pelaksanaan kalibrasi pada alat ukur. Yang ketiga yaitu apa penting kalibrasi pada alat ukur. Lanjut. Tujuan kita untuk presentasi kali ini yaitu yang pertama memahami definisi penyimpangan atau deviasi pada alat ukur dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua yaitu memahami pengertian kalibrasi dan mengetahui prosedur pelaksanaan kalibrasi alat ukur. Yang ketiga yaitu menganalisis pentingnya kalibrasi pada alat ukur. Lanjut. Pengertian penyimpangan. Penyimpangan alat ukur atau deviasi adalah kondisi di mana hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh alat ukur tidak sesuai dengan nilai standar referensi atau nilai sebenarnya. Dengan kata lain, terdapat selisih atau kesalahan yang konsisten antara pembacaan alat dan nilai aktual yang diukur. Penyimpangan alat ukur dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, mekanis, operator, elektrikal, waktu, dan kondisi penyimpangan dan transportasi. Pengertian dari kalibrasi yaitu adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur atau sistem pengukuran dengan nilai-nilai yang diketahui yang dihasilkan oleh standar acuan disertai dengan ketidakpastian pengukuran. Intinya, kalibrasi adalah proses membandingkan alat yang diuji dengan standar yang lebih tinggi untuk mengetahui seberapa besar penyimpangannya dan memastikan keakuratannya. Prosedur kalibrasi. Prosedur kalibrasi secara umum meliputi pembersihan dan penstabilan alat, pemeriksaan visual, penyetelan nol, serta pengukuran perbandingan pada beberapa titik menggunakan standar kalibrasi. Data hasil pengukuran dianalisis untuk menentukan deviasi dan ketidakpastian. Kemudian dituangkan dalam sertifikat kalibrasi yang mencantumkan status alat dan diakhiri dengan pemberian label kalibrasi. Prinsip dari kalibrasi. Kalibrasi jangka sorong dilakukan dengan cara yaitu yang pertama ada memeriksa kelurusan rahang menggunakan straight edge atau pisau lurus. Yang kedua yaitu memeriksa kebenaran skala utama dengan gauge block. Yang ketiga yaitu menghitung deviasi hasil ukur terhadap nilai standar. Lanjut. Kalibrasi mikrometer skrup yaitu yang pertama pemeriksaan nol, spindle dan anvil dirapatkan. Jarum harus menunjukkan nol. Yang kedua yaitu pemeriksaan kedataran menggunakan optical flat dan cahaya monokromatik untuk melihat interferensi garis. Yang ketiga yaitu pemeriksaan kesejajaran menggunakan optical flat dengan panjang tertentu. Dihitung jumlah garis interferensi sebagai indikasi ketidaksejajaran. Yang keempat yaitu pemeriksaan skala utama membandingkan hasil pengukuran dengan gauge block dari 0 mm hingga 20 mm serta di sekitar titik deviasi maksimum dan minimum. Lanjut. Pentingnya kalibrasi. Kalibrasi merupakan prosedur yang penting sebelum melakukan pengukuran pada spesimen.
Kalibrasi diperlukan untuk yaitu yang pertama yaitu menjamin keakuratan dan konsistensi. Yang kedua, memenuhi persyaratan mutu dan standar. Yang ketiga, menghindari kesalahan dalam proses perakitan atau inspeksi. Yang keempat, yaitu menjaga kualitas produk dan kepercayaan konsumen terhadap produk. Untuk diagram alir dan seterusnya akan dibacakan oleh teman saya. Izin masuk. Perkenalkan saya Dandi. Saya ingin melanjutkan presentasi kali ini. Di sini ada diagram alir yang dimana setelah memulai kita melakukan studi literatur, setelah itu persiapan alat dan bahan, setelah itu pemeriksaan alat, dan di pemeriksaan alat terdapat dua cabang. Jika terdapat penyimpangan, kita melewati lakukan kalibrasi. Jika tidak ada, kita langsung ke pengukuran benda kerja. Setelah pengukuran benda kerja, melakukan analisis hasil pengukuran, setelah itu kesimpulan dan saran. Prosedur praktikum. Pelaksanaan praktikum. Kegiatan praktikum modul 2 ini itu adalah kalibrasi alat ukur yang dilakukan di laboratorium bersama Universitas Singapura Bangsa Karawang pada Selasa 16 September 2025. Praktikum ini dinampingi oleh dosen pembimbing Bapak Abdul Muiz. Kedua, yaitu ada peralatan praktikum. Peralatan yang digunakan pada praktikum modul 2 ini yaitu ada jangka sorong dial, ada mikrometer luar 125 sampai 150 mm, mikrometer luar diameter 50 sampai 75 mm. Ketiga, ada langkah-langkah praktikum. Yang pertama ada persiapkan alat-alat ukur seperti jangka sorong manual, jangka sorong dial, dan mikrometer luar. Yang kedua ada siapkan spesimen atau benda kerja yang akan diukur. Yang ketiga adalah lakukan kalibrasi pada alat ukur sebelum digunakan mengukur spesimen. Yang keempat adalah lakukan pengukuran dengan benar pada setiap spesimen. Yang terakhir ada pencatatan hasil pengukuran di binder. Pembahasan dan hasil. Di pengukuran spesimen pertama dengan jangka sorong 0,5 mm, didapatkan hasil pengukuran panjang sebesar 27 mm dengan ketelitian 0,5, maka hasil pengukuran memiliki ketidakpastian kurang lebih 0,5 mm sehingga panjang spesimen dapat dapat diukur menjadi 27,5 mm. Pengukuran kedua, di sini ada menggunakan jangka sorong dial dengan hasil pengukuran yang diperoleh panjangnya itu 35,26 sehingga memiliki 35,31 mm. Pengukuran kaki meja dengan mikrometer luar yang dimana diperoleh lebar sebesar 30,42 mm. Yang keempat, pengukuran timbangan dengan mikrometer luar. Hasil pengukuran timbangan yang didapatkan panjangnya yaitu sebesar 126,53 mm. Kesimpulannya, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa setiap alat ukur memiliki ketelitian yang berbeda. Seperti jangka sorong yang digunakan untuk pengukuran umum dengan tingkat akurasi yang cukup baik, sedangkan mikrometer skrup lebih sesuai untuk pengukuran komponen kecil dengan kebutuhan presisi yang tinggi. Dalam melakukan pengukuran, sebaiknya alat ukur yang digunakan selalu diperiksa kondisi dan dikalibrasi terlebih dahulu agar hasilnya akurat. Saat membaca skala pada jangka sorong dan mikrometer, perlu
ketelitian, dan posisi mata yang sejajar dengan skala untuk menghindari kesalahan paralaks. Selain itu, permukaan benda yang diukur harus bersih dari debu atau minyak agar tidak mempengaruhi hasil. Sekian presentasinya. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin Kang, izin bertanya. Ya, ya Perkenalkan, silakan nama Kang. saya Amar Godi dari kelompok 1. Di sini saya bertanya, mengapa perlu dilakukan pemeriksaan nol pada mikrometer sebelum digunakan, Kang? Terima kasih. Baik Kang, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Kang Mujin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzi Maulana Nugraha, NPM 241063015051, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya ingin menanyakan, bagaimana dampak jika alat ukur tidak dikalibrasi terhadap kualitas produk industri? Cukup. Baik Kang, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Kang, Silakan. perkenalkan nama saya Mario Albert Pardede dari program kelompok 2 dengan NPM 240031. Saya mau menanyakan, oh ya saya kelompok 3, sorry lupa. Selain faktor yang disebutkan, apakah ada faktor lain yang dapat menyebabkan penyimpangan pada alat ukur? Cukup Kang. Baik Kang, selanjutnya. Saya mau nanya saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani, NPM 24039 dari kelompok 4. Mengapa penting melakukan kalibrasi jangka sorong sebelum digunakan dalam pengukuran dimensi produk industri? Sekian, Kang. Baik Teh. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Kang. Kenalkan, nama saya Salman Chandra Munggaran, NPM 24044 dari kelompok 5. Ya, Pertanyaannya, silakan Kang. apa yang dimaksud dengan kesalahan paralaks? Dan bagaimana cara menghindarinya saat membaca skala alat ukur? Cukup, Kang. Baik, terima kasih. Terima kasih Akang Tete yang sudah mendengarkan dan bertanya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ini kan udah mau habis ya Zoom-nya ya. Ini di live aja dulu, bikin baru lagi. Ya udah, mau lanjut kapan? Gua mau